Alhamdulillah, kalimat yang terus diucapkan oleh setiap mukmin dari lisannya memuji Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha segalanya. Juga kita manjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yang Allah juga mengerjakan ibadah tersebut, yaitu memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama tentu saya ucapkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena telat qadar Allah tadi, tapi insya Allah dengan menunggunya di rumah Allah tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tema sirah, dan kita sudah selesai membahas perang Uhud. Berikut juga pelajaran-pelajaran dan kaidah-kaidah hukum agama yang bisa diambil darinya. Kita akan masuk ke rentetan kejadian setelah perang Uhud, dan sudah saya jelaskan ada Hamrat Asad, ada peperangan yang terjadi setelah Uhud, tetapi pada saat itu Nabi SAW menunggu di wilayah Hamrat Asad, dan orang-orang Quraisy tidak berani untuk menemui Nabi SAW. Tapi ini hanya sekedar menjadi hiburan bagi kaum muslimin, bahwasanya mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kemenangan bila mereka memang kokoh dan berpegang pada perintah agama. Hanya saja di Jazirah Arab, Bapak Ibu sekalian, waktu itu tersebar berita yang lebih banyak ditangkap oleh orang-orang adalah kaum muslimin kalah. Dan muslimin ini pada saat itu menjadi sorotan karena mereka memiliki nabi, sementara suku-suku Arab yang lain tidak ada nabinya. Seperti itu kurang lebih gambaran pemahaman masyarakat yang pada saat itu sedikitnya media, juga masih sedikit orang yang beriman, yang memahami tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini, membuat mereka akhirnya berpikir pada saat orang-orang Quraisy berhasil mengalahkan muslimin di wilayah Uhud, dan Uhud ini sekarang tentu masuk di wilayah Madinah dan dulu juga masuk di wilayah Madinah. Hanya saja benteng kota Madinah berada di sebelah Uhud. Artinya pasukan Quraisy sudah berhasil sampai ke dalam Madinah dan sampai ke depan benteng kota Madinah dan berhasil mengalahkan muslimin. Berita ini tersebar di seluruh Jazirah Arab, akhirnya membuat orang-orang suku-suku Arab yang lain menganggap kesempatan umat Islam lagi lemah untuk diserang. Dan sekali lagi, mereka kalau menyerang kaum muslimin dan berhasil mengalahkan, maka mereka menganggap itu sebuah prestasi yang bisa mengharumkan nama mereka, dan juga mereka bisa mendapatkan banyak ya, manfaat-manfaat yang dianggap harta rampasan perang kalau berhasil mengalahkan kota Madinah, karena kaya dengan kebun-kebun kurma dan juga banyaknya harta rampasan perang yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh kaum muslimin. Hal ini mengundang adanya judul kita dalam substansial judul pagi ini adalah penyerangan Madinah yang terjadi pada Madinah dari suku-suku Arab yang berusaha untuk datang menyerang Madinah. Suku yang paling pertama berpikir untuk menyerang Madinah setelah kejadian Uhud, dan ini kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian pelajaran yang luar biasa. Sekali kita berbuat kemaksiatan kepada Allah, rentetannya itu panjang sekali, cara memperbaikinya itu panjang sekali. Sekali kita bohong, maka bohong ini tidak cukup dengan taubat saja. Pada saat kita taubat kepada Allah SWT diampuni dosanya, tapi tampiasan terhadap dosa itu banyak sekali gitu kan? Hilangnya kepercayaan, kemudian sulitnya kita bergaul dengan orang, dan banyak rentetan yang lain. Begitu pula dengan dosa-dosa yang lainnya. Jadi tidak spontanitas, sekali buat dosa, sekali buat pelanggaran maka tiba-tiba bisa hilang bekasnya. Sama dengan orang kesetrum, ketusuk sesuatu tangannya, sakit. Memang pada saat dicabut jarum atau duri yang menusuk tangannya, maka spontan jarum itu sudah tidak menyakiti dia lagi, tapi rasa sakitnya masih ada. Seperti itu gambaran dalam masalah dosa. Ini pelajaran agar jangan sampai seseorang menganggap remeh dosa, karena semua dosa itu seperti racun di badan yang akan memiliki efek-efek negatif yang sangat tidak baik. Kalau Bapak Ibu tahu poin ini, Bapak Ibu tidak akan memudahkan dirinya untuk masuk terjerumus dalam perbuatan dosa.
Kita tahu rentetan perang Uhud terjadi kekalahan kaum muslimin karena apa? Kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Adanya 43 pemanah Nabi SAW yang dilarang turun, kalah atau menang ternyata masih dilakukan. Dan akhirnya kaum muslimin terkalahkan pada saat itu. Bahkan Nabi SAW, sudah saya berikan gambaran di pertemuan kita yang lalu, terluka gitu kan. Dan ini hal yang besar sekali. Tidak cukup di situ, ternyata kita akan lihat hari ini banyak sekali suku-suku Arab yang akhirnya tamak menyerang kota Madinah. Suku yang pertama datang adalah suku Asad ibn Khuzaimah. Suku Asad ibn Khuzaimah ini pemimpinnya adalah Tulaiha dan Salama bin Khuwailid. Tulaiha ini bin Khuwailid, dia setelah penyerangan pun nanti yang dilakukan oleh Nabi SAW ke suku mereka. Jadi Nabi SAW punya tradisi, Bapak Ibu sekalian, strategi perang beliau. Kalau beliau mendengar ada orang yang akan menyerang, ada suku yang akan menyerang Madinah atau kaum muslimin, beliau menyerang lebih dulu. Beliau berusaha menyerang lebih dulu, kecuali kalau memang sudah kepepet. Seperti kasus Uhud itu, memang orang-orang Quraisy sudah tiba di sekitar Madinah, maka terpaksa dihadapin di kota Madinah. Tapi kalau tidak, beliau langsung menyerang terlebih dahulu. Tulaiha bin Khuwailid ini nanti akan mengaku sebagai seorang nabi setelah dikalahkan oleh Nabi SAW, dan akhirnya dia taubat dan masuk ke dalam agama Islam. Pada saat itu Nabi SAW setelah perang Uhud tahu dan faham sebagai seorang pemimpin dan juga panglima perang, seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari langit, faham bahwasanya kekalahan di Uhud ini akan mengundang respon-respon beberapa suku Arab yang berusaha menyerang. Dan pada saat itu suku-suku Arab memang hidup dari peperangan. Suku-suku Arab hidup dari peperangan. Jadi mereka menyerang suku tertentu, kemudian mereka mengambil harta mereka. Seperti itulah. Maka Nabi SAW mengirim banyak sekali jawasis atau mata-mata beliau untuk memantau sekitar kota Madinah. Datanglah salah satu mata-mata Nabi SAW yang membawa informasi kalau suku ini akan datang, ya. Suku yang tadi saya sebutkan, ya, Asad ibn Khuzaimah akan datang menyerang Madinah. Maka Nabi SAW segera membuat pasukan yang terdiri dari 150 orang. Maaf. 150 orang prajurit ini menyerang suku Asad. Untuk menyerang suku Asad, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW spontan pada saat itu, dan akhirnya berhasil. 150 orang ini datang tiba-tiba ke dapat suku Asad dan menyerang mereka secara tiba-tiba, padahal sebenarnya personel yang ada di suku Asad ini lebih dari 1000 orang. Tapi karena 150 orang ini tiba-tiba datang sebelum mereka keluar meninggalkan sukunya untuk menyerang Madinah, dan akhirnya berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi pada bulan Muharram di tahun 4 Hijriah. Uhud, ya, setelah kasus Uhud kurang lebih 3 bulan Nabi SAW tidak mengutus pasukan. Ya, setelah Uhud 3 bulan Nabi SAW, atau 2 bulan lebih itu Nabi SAW tidak mengutus pasukan, memulihkan kembali kekuatan muslimin dan kepercayaan mereka. Barulah pada saat terdengar ada suku Asad mau menyerang, Nabi SAW membentuk pasukan di bulan Muharram tahun 4 Hijriah. Dan ini gagal karena memang Abu Salamah, ya, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ada riwayatnya yang mengatakan Abu Talhah. 2 orang sahabat ini yang diselisihkan oleh para ulama, memimpin 150 pasukan tadi, langsung segera menyerang Bani Asad dan berhasil mengalahkan mereka. Setelah pulang dari peperangan tersebut, Abu Talha atau Abu Salamah, ada 2 riwayat menyebutkan ini, meninggal dunia dan mati syahid karena memang ada luka yang berat yang mereka, atau yang dia rasakan pada saat di perang Uhud. Tentu lebih kuat pendapat sebenarnya Abu Talha. Kalau Bapak Ibu masih mengikuti sirah kita, pertemuan yang lalu di perang Uhud pada saat Nabi SAW terdesak, ada sahabat yang bernama Abu Talha yang berusaha menjadikan tubuhnya sebagai tameng agar tidak kena, Nabi SAW tidak kena anak panah. Nah, Abu Talha ini dijadikan sebagai pemimpin oleh Nabi SAW dan berhasil mengalahkan Bani Asad atau suku Asad. Kemudian pada saat dia kembali ke Madinah, ya, dia meninggal dunia radhiyallahu anhu. Suku yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berusaha menyerang Madinah adalah suku Huzail. Setelah perang Uhud, ya,
tepatnya tadi bulan Muharram tahun 4 Hijriah, datanglah kepada Nabi SAW ada dua suku Arab. Yang pertama Adal dan yang kedua Qara. Dua suku Arab ini Adal dan Qara. Adal dan Qara ini dua suku meminta agar Nabi SAW mengirim kepada mereka beberapa sahabat yang menghafal Al-Quran, untuk mengajarkan mereka Islam, ya, untuk mengajarkan mereka Islam. Jadi mereka belum masuk Islam, tapi kebetulan dua suku ini bukan semuanya suku ya. Kalau dibahasakan telah datang kepada Nabi SAW dua suku Arab, artinya sebagian dari mereka, utusan mereka yang datang kepada Nabi SAW, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya, yang mengatakan, wahai Muhammad, kami akan beriman dan mengikuti risalahmu, tapi utuslah kepada kami beberapa temanmu, sahabatmu yang bisa mengajarkan kami tentang Islam. Maka Nabi SAW pun mengirim kepada mereka 6 orang sahabat yang terkenal. Asim ibn Thabit bin Abi al-Aqla. Ini sahabat Nabi yang mulia, yang akan saya jelaskan, mengingatkan kembali Bapak Ibu kisahnya pada saat terjadi perang Uhud ya. Beliau yang sempat membunuh 2 orang dari 6 orang Bani Abdiddar yang memegang bendera orang-orang Quraisy, yang akhirnya ada seorang wanita bernama Sulafah. Sulafah ini melihat 6 orang saudaranya mati di dekat panji atau bendera orang-orang Quraisy, dan dia lihat ada Asim di situ, maka dia sempat mengangkat suara berkata, wahai orang-orang Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan batok kepalanya Asim, gitu kan? Maka saya bersihkan, kemudian saya minum khamar di situ. Setelah itu saya akan isi batok kepala itu dengan emas sepenuh batok itu, lalu saya hadiahkan kepada orang yang mendatangkan batok kepalanya. Seorang wanita yang bernama Sulafa pada saat itu berkata itu. Nah, Asim ini adalah orang yang dijadikan target tapi tidak berhasil dibunuh oleh orang Quraisy pada saat perang Uhud. Nah, di kasus suku Huzail ini, Nabi SAW mengutus untuk 2 suku Arab tadi, Adal dan Qara ini. Salah satu dari 6 sahabat adalah Asim bin Thabit yang tadi punya kasus dengan Sulafa. Kemudian Marsad bin Marsad al-Ganawi yang kedua. Yang ketiga Khalid bin al-Bukair. Yang keempat Khubayb ibn Adi. Yang kelima Zaid ibn Ad-Dathinna. Dan Abdullah yang keenam Abdullah ibn Tariq. Tentu kalau Bapak Ibu yang tidak sempat nulis nama-nama ini bisa diikuti nanti di YouTube atau di web masjid kita ini ada. Pada saat tiba di pemukiman suku Huzail. Suku Huzail ini kalau kita review kembali yang ikut dari awal sirah, waktu awal sekali saya menceritakan tentang bagaimana masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab. Ada seorang raja dari Yaman yang bernama Tabban As'ad yang akhirnya masuk agama Yahudi dari Madinah, kemudian dia masuk ke Mekah dan dia berusaha untuk mau menghancurkan Mekah, gitu kan? Pada saat itu dia mau menghancurkan Ka'bah karena ada suku Huzail namanya, suku yang tinggal di sekitar Mekah. Mereka nggak suka masyarakat Mekah, ya, tapi mereka interaksi, ya, mereka cemburu melihat masyarakat Mekah. Kenapa kok ada Ka'bah, ada banyak orang yang datang di sana, gitu. Ini suku Huzail. Suku ini terkenal dengan kemunafikannya, gitu kan? Terkenal dengan kemunafikannya. Maka pada saat itu mereka sempat datang kepada Tabban As'ad dan berkata, wahai raja, apakah kamu mau mendapatkan banyak harta tanpa peperangan? Kata Tabban, tentu saja. Dia bilang di dalam kota ini di Mekah ada sebuah rumah yang masyarakatnya menghormatinya dan di bawahnya penuh dengan emas. Dan memang pada saat itu orang-orang Quraisy yang menghormati Ka'bah, mereka seringkali mengumpulkan harta sampai membentuk emas yang besar, baik itu berbentuk hewan atau berbentuk apa saja, kemudian ditanam di bawah Ka'bah sebagai bentuk penghormatan. Maka Tabban Asad pun mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Mekah dan merebut emas-emas tersebut. Lalu 2 pendeta Yahudi pada saat itu, ini saya review aja kisahnya ya, pada saat itu sempat berkata, Anda mau kemana wahai Tabban? Kata Tabban, saya akan masuk ke kota Mekah ini, katanya di sana ada emas di bawah Ka'bah. Maka kata 2 pendeta Yahudi tersebut, demi Allah, sesungguhnya suku Huzail adalah pengkhianat dan mau menyusahkan Anda. Kami tidak mengetahui ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Maka kalau kau ingin menyerangnya, kau akan dihancurkan oleh Allah. Maka berkata Raja Tabban, setelah dijelaskan panjang lebar tentang apa itu Ka'bah dan sejarahnya, orang Yahudi faham masalah itu. Lalu kemudian dia mengatakan, lalu apa saran kalian? Si Tabban bertanya kepada 2 pendeta, kata dia, hormatinlah, tawaf, gitu kan.
ya, muliakan masjid, rumah itu. Lalu kata Tabban, kenapa kalian tidak lakukan? Mereka bilang, kami pendeta Yahudi dan kami tidak mungkin tawaf sementara itu banyak berhalanya, gitu. Ringkas cerita, Tabban Asad akhirnya tawaf, memuliakan, dan akhirnya Tabban Asad mimpi, ya, memberikan kiswah, gitu kan, memberikan kiswah Ka'bah. Dan saya sudah jelaskan waktu itu yang pertama memberikan kiswah Ka'bah adalah Tabban As'ad ini, gitu kan. Nah, ini sedikit rentetan dengan masalah suku Huzail. Kata suku Huzail ini sampai Nabi SAW pun sudah jadi Nabi, sampai seperti peperangan Uhud sudah terjadi. Ini ternyata suku Huzail masih pada pengkhianatannya, dan mereka tidak ada yang masuk Islam pada saat itu. Suku Adl dan Qara ini tahu kalau suku Huzail adalah suku yang suka berkhianat. Dan mereka suka berperang, menipu orang misalnya, membuat dua suku berperang, kemudian nanti siapa yang lemah diserang oleh dia, kemudian diambil hartanya. Maka dari suku Adl dan Qara ini membawa 6 orang sahabat tadi penghafal Quran untuk ke suku mereka belajar agama. Ternyata ini bohong, ini nggak benar. Di tengah jalan, pas di depan suku Huzail, mereka bilang sebentar istirahat di sini. Lalu mereka mendatangi suku Huzail dan berkata, di tangan kami ada 6 orang dari muslimin Madinah, dan ini orang-orang yang dicari oleh orang-orang Mekah, karena rata-rata ke-6 sahabat ini memang punya peran besar di perang Uhud yang membunuh banyak orang-orang Quraisy, gitu kan? Kalau kalian mau, belilah dari kami ke-6 orang itu, kemudian kalian bisa menjualnya kepada masyarakat Mekah, agar nanti orang-orang Mekah membayar mahal, karena ini adalah orang-orang yang membunuh kerabatnya, gitu. Itu yang terjadi. Maka akhirnya suku Huzail pun langsung mengambil, langsung membayar, dan suku Adl dan Qara tanpa berbicara dengan para sahabat, tiba-tiba saja mengajak para sahabat 6 orang ini masuk ke suku Huzail, suruh istirahat, lalu kemudian mereka pergi, dan suku Huzail akhirnya menawan, ya, ke-6 orang sahabat tadi. Suku Huzail ini pada saat mereka suku Qara dan Adl tadi meninggalkan, maka tiba-tiba mereka mengepung ke-6 orang ini seraya berkata, kami tidak ingin membunuh kalian. Jadi suku Huzail berkata kepada 6 orang sahabat, kami tidak ingin membunuh kalian dan hanya ingin mendapatkan manfaat harta dari orang-orang Quraisy dengan menyerahkan kalian pada mereka. Mendengarkan pernyataan tersebut, ada 3 orang sahabat dari 6 orang ini yang sangat luar biasa. Mereka tahu ini pengkhianatan, gitu kan? Maka Asim, Marthad, dan Khalid, 3 orang sahabat ini menolak. Mereka mengatakan, demi Allah kami tidak akan membuat perjanjian dan kesepakatan dengan orang-orang musyrik. Gila apa kami mau berikan jiwa kami kepada kalian, menyerah sementara kami masih punya kekuatan, kami masih bisa melawan. Jadi kaum muslim itu subhanallah, kalau itu kebenaran, walaupun dia sendirian Bapak Ibu sekalian, dia akan membela kebenaran itu. Sampai dalam pepatah yang masyhur dalam bahasa Arab disebutkan tentang ciri khasnya kaum muslimin, mereka akan hidup dan mati di atas kebenaran walaupun dia hidup sebatang kara, walaupun dia harus menjual seluruh darah yang ada di tubuhnya, dia artinya mempertaruhkan nyawanya, yang penting dia membela kebenaran. Itu prinsip dasar orang muslim, dan kebenaran hanya di mata Allah dan Rasulnya, bukan dari diri dia. Seperti kita tahu membela keluarga, membela harta dalam Islam adalah mati syahid kalau membela. Maka itu prinsip dasar seorang muslim. Sahabat-sahabat ini sangat faham, walaupun 6 orang melawan satu suku semuanya, mereka tidak takut. Ini benar, kok bisa kita dikhianati? Tidak mau menyerah, tidak mau menyerah. 3 orang ini terutama langsung mengatakan, kami tidak akan mungkin menyerahkan diri kami, sementara kami punya kekuatan. Jangan kalian pikir kami cuma 6 orang, kami nggak melawan, gitu kan? Lalu mereka menghenuskan pedang dan melawan satu suku semuanya. Ya, tidak disebutkan berapa jumlahnya, tapi satu suku itu rata-rata kalau zaman dulu itu di atas 500 orang. Ya, di atas 500 orang. Maka ketiga orang ini pun akhirnya terbunuh mati syahid, terbunuh di tangan suku Huzail mati syahid. Sedangkan 3 orang sahabat yang lain, mereka adalah Zaid ibn Dathinna, Hubaib ibn Adi, dan Abdullah ibn Tariq. Mereka menyerahkan diri. Mereka berpikir untuk kita serahkan diri, kita lihat bagaimana perkembangan. Siapa tahu nanti di Mekah ternyata bisa negosiasi, lalu muslimin dari Madinah bisa menembus kita masih bisa ya ikut dalam peperangan Nabi SAW. Jadi bukan mereka menyerahkan diri karena mereka takut, tidak. Mereka berpikir mungkin bisa terjadi, ya, kita akan ditebus dan akhirnya kita bisa kembali dan bersama dengan pasukan muslimin. Ketika sahabat tersebut akhirnya dibawa ke Mekah dan ternyata dijual.
Namun di tengah jalan, tepatnya di lintasan Zahran namanya, Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhu dapat melepaskan tali ikatan tangannya dan sudah mencium, jangan sampai nanti malah di Mekah dibunuh dan tidak bisa bergabung kepada kaum muslimin. Dia lalu menghunuskan pedang, lalu menyerang pasukan musuh semampunya sampai akhirnya dia terbunuh. Jadi dari 6 orang sisa 2 orang, Zaid bin Dathina dan Hubayb bin Adi. Kedua sahabat ini lalu dijual di Mekah. Hubayb bin Adi dibeli oleh Hujair ibn Ihab At-Tamimi. Hujair ini yang membeli dia, yang membeli sahabat ini adalah saudaranya Al-Harith bin Amir bin Naufal yang dibunuh oleh Hubayb di Uhud. Jadi pada saat masuk di Mekah ini, orang-orang suku Huzail bilang, ini ada 2 orang dari Muslim. Siapa yang merasa punya masalah dengan mereka di Uhud, yang pernah keluarganya dibunuh, silakan beli, gitu kan? Maka muncullah seseorang dari tokoh Quraisy yang bernama Hujair bin Ihab At-Tamimi. Ini kebetulan memang adiknya Al-Harith namanya, Ibn Amir, itu dibunuh oleh Hubayb, terbunuh di tangan Hubayb di perang Uhud. Maka dia pun membeli Hubayb untuk membalas dendam dengan membunuhnya. Sementara Zaid bin Dathina dibeli oleh Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kita punya kisah dulu, Umayyah bin Khalaf ya, yang terbunuh di tangan Bilal di perang di perang Badar, gitu kan, di perang Badar. Safwan ini di perang Uhud dia tidak sempat membunuh satupun muslim. Maka dia masih merasa dendam kenapa di perang Badar ayahnya terbunuh oleh muslimin, maka dia sengaja beli orang ini hanya untuk balas dendam, membunuh gitu. Maka yang terjadi akhirnya kedua sahabat tersebut dibeli dan akhirnya dibunuh, ya, keduanya dibunuh. Ada sebuah kejadian kecil di sini. Tadi yang saya bilang Asim radhiyallahu anhu, ini sedikit kita fokus ke kisahnya karena ada sedikit tambahan kejadian di sini yang merupakan karamah. Karamah ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan ilmu agama itu, gitu kan? Kalau para nabi punya mukjizat. Asim radhiyallahu anhu pada saat dibunuh oleh suku Huzail, maka mereka berpikir untuk menyerahkan kepalanya Asim ini kepada Sulafa. Tadi Sulafa perempuan yang bersumpah mau minum dari batok kepalanya khamar lalu mengisi dengan emas. Maka mereka berpikir untuk memotong kepala Asim, dan memang mereka dalam kisah ini sebenarnya sudah memotong kepala Asim karena membunuhnya. Lalu niatnya mereka ingin membawa kepala Asim menuju ke Mekah dan dijual ke Sulafa. Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwasanya kepala Asim ini pada saat mereka ingin membawanya ke Mekah dikerumuni oleh lebah yang sangat banyak, dan setiap kali ada suku Huzail yang ingin menyentuh kepalanya untuk dibawa ke Mekah diserang oleh lebah-lebah tersebut. Jadi tidak bisa. Dan setiap kali mereka bilang tunggu sebentar, mungkin lebahnya pergi. Enggak, tetap aja lebahnya di situ. Sampai akhirnya pada saat mereka menjauh, yang terjadi dan disaksikan oleh orang-orang Huzail, lebah-lebah tersebut ya semuanya mengurumuni tubuh tadi kepala Asim dan membawa kepala tersebut ke hutan. Membawa kepala tersebut di hutan. Maka kejadian yang luar biasa ini tersebar di Jazirah Arab dan sampai berita tersebut ke Madinah. Ternyata Asim radhiyallahu anhu ini pernah bersumpah setelah dia masuk Islam agar jasadnya tidak disentuh oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin, karena menganggap mereka najis. Maka Umar bin Khattab waktu mendengar kisah kepala Asim tidak bisa disentuh, tidak bisa diserahkan kepada orang-orang Mekah, maka dia takjub dan berkata, Asim pernah bersumpah bahwasanya dia tidak akan pernah disentuh dan menyentuh orang-orang musyrik selamanya. Karena itu Allah menjaga jasadnya dari kaum musyrikin sebagaimana ia menjaga dirinya dari mereka selama hidupnya. Sebagian riwayat menjelaskan mereka tidak sempat memotong kepala Asim tapi sempat membunuhnya. Nah, pada saat membunuhnya mereka ingin menyerahkan seluruh jasad itu kepada Sulafa. Nanti Sulafa urusannya yang akan memotong kepalanya atau membersihkan batok kepalanya. Dan dalam kisah atau riwayat yang kedua ini dijelaskan seluruh jasadnya itu diangkat oleh lebah. Seluruh jasadnya diangkat oleh lebah, dan Allahu a'lam ini juga cukup ada atau cukup banyak ulama yang menerima atau mendahulukan riwayat ini. Sampai sini selesai suku itu, suku Huzail, dan yang ketiga adalah suku Sulaim. Suku Ril, Zikwan dan Usayyah. Jadi ada
ada 4 suku di sini, suku Sulaim, Ri'il, kemudian Zikwan dan Usayyah gitu. Ini 4 suku Arab yang kenapa kita sebutkan keempat suku ini, karena keempat suku ini yang akhirnya didoakan oleh Nabi SAW selama sebulan penuh, dan sebab keluarnya hukum kunut nazilah, di mana Nabi SAW berkunut selama sebulan penuh meminta agar Allah menghancurkan keempat suku ini, sampai Allah SWT memusnahkan mereka, gitu kan, memusnahkan mereka karena mereka juga berkhianat. Ceritanya begini, telah datang ke kota Madinah seseorang yang bernama Amir bin Malik bin Ja'far. Ini pimpinan suku Amir bin Sa'sa'ah. Datang ke Madinah, kemudian dia mendengar bahwasanya Nabi SAW seorang nabi, seorang raja, gitu kan. Lalu dia datang umumnya ya untuk memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, saya tidak menerima hadiah dari orang musyrik kecuali bila engkau masuk Islam. Allahu alam jemaah sekalian, dari riwayat ini, dan ini riwayat sahih, para ulama menyimpulkan tidak bolehnya seorang muslim mengambil hadiah dari orang musyrik ya. Karena memang ternyata saling memberikan hadiah dengan orang-orang musyrik ini, artinya menerima dari mereka, ini membuka banyak pintu-pintu, akhirnya hati seorang muslim lunak untuk membenarkan beberapa perilaku mereka, padahal sebenarnya mereka dalam keadaan salah. Tapi kita memberikan ke mereka dianjurkan. Nabi SAW seringkali memberikan hadiah orang musyrik dan orang-orang kafir, dan akhirnya membuat mereka masuk Islam. Tapi tidak terjadi hal yang sebaliknya. Terlebih lagi kalau sifatnya itu adalah makanan yang mungkin bisa ada hal-hal yang haram. Kalaupun selain makanan, dikhawatirkan dari pendapatan-pendapatan yang haram, mungkin dari berhala, mungkin dari khamar, mungkin dari judi, kita tidak tahu. Dan akhirnya kita memasukkan ke dalam tubuh kita sesuatu yang haram. Nabi SAW mengatakan, saya tidak menerima hadiah dari orang musyrik kecuali kalau kau masuk Islam. Lalu Nabi SAW menawarkan kepadanya tentang Islam, panjang lebar, tentang fadilah apa yang dia dapatkan kalau seandainya dia masuk Islam. Tapi setelah panjang lebar pun Amir tetap menolak dan berkata kalimat, ajaran anda bagus wahai Muhammad, dan aku fikir baik kalau seandainya anda mengutus utusan untuk menyebarkan agama ini di wilayah kekuasaanku, di wilayah Najd. Nabi SAW masih ingat tragedi 6 orang, baru sampai beritanya, gitu kan? 6 orang dibunuh dan pengkhianatan suku Huzail, dan juga tadi 2 suku Adl dan Qara itu. Maka Nabi SAW mengatakan, aku khawatir mereka berkhianat, mungkin mereka hanya tidak belajar Islam, malah mereka membunuh sahabat-sahabatku. Kata si Amir, aku menjadi penjaminnya. Kata Nabi SAW, baiklah kalau begitu. Lalu Nabi SAW mengutus, karena suku Sa'sa ini, Amir bin Sa'sa suku yang besar. Di bawah suku ini ada 100.000 orang. 100.000 orang di bawah suku Sa'sa, sangat besar. Maka Nabi SAW karena pikir besar sukunya, dan ini kepala sukunya yang jamin akan menyebarkan Islam, beliau mengutus bukan cuma 6 orang, tapi beliau mengutus 70 orang. Dan 70 orang ini semua penghafal Quran. Semua penghafal Quran, sahabat-sahabat yang mulia. Karena Amir ini memberikan jaminan, dan sudah menjadi tradisi pada saat itu, kalau kepala suku yang memberikan jaminan walaupun dia jahat, dia tidak akan berkhianat, karena nanti akan dikenang sukunya ini sepanjang masa pengkhianat, gitu kan. Makanya suku Huzail itu terkenal dengan pengkhianatan mereka. Orang-orang tidak lagi mau interaksi bisnis, tidak ada yang mau datang ke sukunya. Jadi paling yang datang yang kayak tadi, orang yang mau jual sesuatu benda, hanya seperti itu saja. Maka akhirnya Nabi SAW mengutus 70 orang sahabat. Di antaranya ada yang sahabat-sahabat yang masyhur namanya seperti Al-Harith bin Shimma, Haram bin Milham, kemudian Urwa bin Asma bin Salat As-Silmi, Nafi' bin Badil bin Waraka Al-Khazai, dan Amir ibn Fuhaira yang merupakan pembantu Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ada nama-nama yang lain, saya rasa tidak saya sebutkan semua karena memang dalam buku-buku sirah pun tidak disebutkan semua nama-nama mereka. Cuma dikatakan Nabi SAW mengutus sekitar 70 orang sahabat, dan di antara mereka si fulan. Seperti itulah. Akhirnya pada saat tiba di pemukiman sana, suku sana, ternyata terjadi lagi hal yang sama. Pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Amir berkhianat dan mengajak suku Sulaim. Bukan cuma sukunya dia, ya, jadi dia belum sampai ke sukunya, tapi sudah masuk sekitar wilayah kekuasaannya. Ada suku-suku Arab di sekitar situ, supaya dia tidak sendirian. Itulah suku Ri'il, kemudian Zikwan dan Usayyah. Ini diajak tiga-tiganya, ayo kita kesempatan nih.
Dulu kaum muslimin terkenal punya kekuatan, kita lemahkan dengan ini. Dan nanti orang-orang Arab akan berbicara kita berhasil membunuh muslimin. Jadi bagi mereka pada saat itu prestasi. Membunuh seorang muslim itu berarti membunuh orang yang luar biasa gitu kan. Sama mungkin kalau sekarang dianggap orang kalau bunuh satu orang Amerika itu sudah seperti apa hebohnya dunia gitu kan. Kaum muslimin seperti itu ya, pada zaman mereka lagi jaya gitu kan. Sekarang sayangnya umat Islam mau dibunuh pun tidak ada yang ya berpikir untuk membela atau seperti apa. Semoga Allah kembalikan kemuliaan kita. Maka pada saat itu ya, mereka menganggap ini prestasi nih. 70 bukan jumlah yang sedikit dan ini sahabat pilihan Muhammad, dia bilang, ini kan. Maka lebih baik kita kesempatan membunuh mereka, gitu kan. Perangi mereka 70 orang ini. Maka yang terjadi, mereka menggunakan strategi seakan-akan mereka mau belajar, berkumpullah 70 orang itu di suatu tempat. Ya seperti kalau tamu gimana sih, disiapin tempat rumah gitu kan, kesannya seperti itu. Pada saat sahabat merasa aman, mereka tidak menghembuskan pedang-pedang mereka, bahkan mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di tempat yang sudah dikasih gitu kan, karena niat pikirannya pasti akan mengajar, disambut dengan baik kok. Ternyata di malam hari mereka berkhianat dan mereka menyerang ya sahabat-sahabat tersebut, dan akhirnya terbunuh sekitar 69 orang, semuanya dibunuh. Karena malam hari tiba-tiba pedang-pedang lagi diletakkan gitu kan. Yang terjadi 69 orang semuanya terbunuh pada saat itu, dan tempat itu dikenal dengan Bir Ma'unah. Jadi ada kalau buku-buku sejarah Bapak Ibu baca, ini kejadian setelah Uhud, ada kisah, biasanya ahli sejarah menulis kisah tentang Bir Ma'unah. Ya, Bir ini sumur sebenarnya ya. Ma'unah itu nama sebuah tempat. Zaman dulu itu orang Arab cuma kenal kalau ada mata air, dikenal istilah dengan mata air itu. Di situ ada kebetulan sumur mata air, maka dinamakan Ma'unah. Dan ada satu sahabat yang bernama Amir ibn Umayyah ad-Damiri radhiyallahu anhu, ini berhasil lari, berhasil keluar lari, kemudian dia kembali ke Madinah. Tentu suku ini sangat jauh dari Madinah gitu kan. Suku ini sangat jauh, berada di wilayah Najd, wilayah di utara Jazirah Arab, jauh sekali. Ya, ini kalau kita hitung sekarang bisa 1000 km. Untuk menempuh ini bisa butuh sepekan ya. Zaman dulu 7 hari 7 malam sampai 8 hari baru bisa menempuh jarak 1000 km, karena jarak Madinah Mekah saja yang 400 km itu mereka tempuh 3 hari 3 malam gitu kan. Jadi ini bisa sampai 7 sampai 8 malam. Pulanglah Amir radhiyallahu anhu ya, Ibn Umayyah ini gitu kan. Kemudian dia pada saat sementara mau pulang gitu kan, mereka dua orang ini sempat sahabat ini sempat waktu sudah dekat Madinah menemui ada dua orang. Dua orang ini bernama Amir bin Malik dan juga dia menemui dua orang dari suku Amir bin Malik. Maksudnya dia temui ada dua orang dari suku Sa'sa itu, yang tadi ya, yang membunuh 69 sahabat. Ada dua orang yang tidak ada di suku mereka. Kebetulan mereka, dua orang ini datang ke Madinah, tapi tidak bersamaan dengan pimpinan suku mereka. Mereka datang niatnya baik, dua orang ini. Yang dua orang ini kebetulan memang niatnya baik, ingin mengenal Islam gitu, dan meminta jaminan dari Nabi SAW. Yang terjadi, kondisi Amir ibn Umayyah, dia tahu dua orang ini dari suku Sa'sa, dan dia tahunya tadi di sana dikhianatin gitu kan. Nabi SAW belum tahu nih, karena dalam kondisi dia traumatis, 69 sahabatnya dibunuh. Maka spontan Amir membunuh dua orang itu yang baru keluar dari kota Madinah. Dilihat ini suku Sa'sa, jangan sampai ini sama lagi, meminta lagi orang untuk berkhianat, padahal sebenarnya dua orang ini tidak, sama sekali tidak. Maka dibunuhlah oleh Amir dua orang itu. Pada saat sampai ya, terbunuh, lalu Amir datang ke Madinah menceritakannya, Rasulullah begini ceritanya begini dan begitu, diceritain semua kisahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, pada saat itu saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkunut nazilah, kunut seperti kunut yang biasa dibaca pada saat witir, itu dikerjakan di 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, namanya kunut nazilah. Dan ini dikerjakan oleh kaum muslimin kalau muslimin lagi terdesak, ya, lagi banyak masalah atau diserang oleh musuh-musuh Allah, atau kita ingin meminta agar musuh Allah dibinasakan, maka itu bisa dengan Nabi SAW kerjakan selama sebulan. Dan pada saat itu Nabi SAW perhatikan keadilan Islam ya, keadilan Islam. Bukan berarti
ada satu suku melakukan satu perbuatan yang salah, misal membunuh, kemudian semua sukunya dihancurin. Tapi Nabi SAW di sini meminta ya orang-orang yang membunuh saja. Itu sering kali terjadi. Siapa yang membunuh serahkan kepada kami. Kalau tidak baru terjadi penyerangan besar-besaran ke suku mereka. Kebetulan waktu Amir ini menceritakan radhiyallahu anhu, saya sempat membunuh 2 orang yang keluar dari Madinah, namanya Fulan dan Fulan. Kata Nabi SAW, kedua orang itu tidak terlibat dalam kasus terbunuhnya 69 sahabat. Dan dalam Islam kita tidak boleh membunuh orang yang tidak terlibat. Mereka datang ke sini dan setelah saya berikan jaminan. Tapi karena keadaan kamu yang traumatis dengan keadaan itu, maka saya akan membayar diyahnya. Saya akan membayar, Nabi SAW akan membayar ganti ruginya, gitu kan? Zaman dulu itu mereka membayar 1 jiwa dengan 100 unta, dengan 100 unta. Maka Nabi SAW menyiapkan 200 unta, ya, untuk dikirim kepada keluarganya 2 orang yang dibunuh ke suku Sa'sa yang telah membunuh sahabat. Gitu. Kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW dengan keadilannya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nabi SAW mendoakan agar Allah membinasakan siapapun yang telah berpartisipasi dalam membunuh 69 sahabat, gitu kan? Dari suku-suku tadi yang saya sebutkan, tapi bukan sukunya yang Nabi SAW minta hancurkan. Jadi suku-suku ini masih ada, gitu kan? Sampai hari ini pun masih ada keturunan mereka dan banyak di antara mereka tentu sekarang sudah Muslim semua, gitu kan? Tapi yang terlibat punya ide ingin supaya atau terlibat langsung membunuh para sahabat, ini jelas dibinasakan Allah dan ini terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW waktu itu karena tahu suku ini cukup jauh dan bagaimana caranya untuk mengirim orang ke sana kaum muslimin sementara di sana sedang ada pembunuhan muslim. Ini akan sulit, gitu kan? Karena Nabi SAW juga akan meminta pembunuh dari 69 sahabat, gitu kan? Waktu itu Nabi SAW sempat mendatangi namanya suku Nadir. Suku Nadir ini jemaah sekalian adalah suku Yahudi di Madinah. Suku Yahudi di Madinah, suku Nadir ini punya hubungan baik dengan suku tadi Sa'sa itu, Amir bin Sa'sa. Hubungannya sangat baik. Biasanya mereka punya kesepakatan, kayak sekarang mungkin kesepakatan antara negara, kerjasama, tidak ada peperangan, ya, saling berbagi ekonomi dan seterusnya, budaya, ini semua terjadi. Maka suku Nadir ini punya hubungan yang sangat baik dengan Sa'sa. Karena Nabi SAW tidak bisa spontan langsung ke sana, maka Nabi SAW mendatangi suku Nadir. Beliau pada saat itu mendatangi suku Nadir ini, benteng mereka di Madinah, dengan memajak beberapa orang sahabat, diantaranya yang masyhur 3 orang, Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Diajaklah ke sana. Lalu Nabi SAW bernegosiasi mengatakan, telah terjadi begini dan begitu kepada kaum muslimin. Maka kami akan meminta melalui kalian, ya, ke pembunuh ke-69 teman-teman kami itu, sahabat-sahabat kami. Dan kami akan membayar dia 2 orang yang dibunuh secara salah oleh Amir. Jadi, tolong sampaikan kepada mereka. Maka pada saat itu suku Nadir mengatakan, baiklah Muhammad, kami akan bantu kamu. Kami akan bantu kamu, gitu kan? Ternyata yang terjadi jemaah sekalian, suku Nadir kembali lagi. Kita bisa lihat di sini ya, banyaknya orang-orang yang memang dasarnya di zaman Nabi SAW, apalagi sekarang, yang tidak senang dengan kaum muslimin. Gitu. Suku Nadir Yahudi ini ternyata pada saat itu mengatakan, baiklah, maka tunggulah sebentar hai Muhammad. Nabi SAW dengan Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu ajma'in lagi duduk di salah satu depan rumah penduduk, gitu kan? Lagi nunggu di situ. Orang-orang Yahudi yang ada di situ mengatakan kepada teman pimpinan mereka, mengatakan kepada bawahannya, kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan membunuh Muhammad lebih baik daripada sekarang. Karena Muhammad ini lagi ada di bawah rumah kita. Siapa yang naik ke atas rumah lalu menjatuhkan batu besar ke kepalanya, gitu kan? Maka ada satu orang yang datang dari orang Yahudi yang berkata, akulah yang akan melakukan. Ya, aku akan melakukan masalah itu. Dan kebetulan pada saat itu, mohon maaf saya lagi cari apakah memang saya sempat tulis namanya Yahudi itu. Ya, namanya dia Amr bin Jahash bin Ka'ab. Orang ini lalu berkata, saya akan lakukan itu. Dia pun akhirnya naik ke atas rumah secara diam-diam, membawa batu yang besar, dibantu oleh beberapa teman-temannya, dan dia sendiri yang mau melakukannya. Karena dengan dia melakukan, dia tahu kaum muslimin kalau ada yang membunuh berarti cuma orang itu yang dihukum,
tidak semuanya gitu kan. Seperti itu. Pada saat dia niat atau baru akan niat menjatuhkan batu tersebut di atas Nabi SAW, dan pada saat itu rumah mereka tidak tinggi ya. Rumah mereka itu sekitar 10 sampai 20 kaki saja, ya 20 kaki ya. Jadi tidak tinggi, mungkin sekitar 5 meter ya. Rumah mereka itu sudah dari atapnya sudah bisa dibuang batu itu. Tapi Nabi SAW adalah seorang nabi, beliau mendapatkan wahyu bahwasanya suku Nadir niatnya seperti ini. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, saya punya hajat. Lalu beliau pun berdiri supaya orang Yahudi tidak curiga. Beliau berdiri keluar, gitu kan. Orang yang tadi mau melempar batu di Amr bin Jahash ini, dia melihat Nabi SAW pergi dan dia lihat sahabatnya tetap ada. Berarti Nabi ini nggak tahu, mungkin cuma pergi ada hajat, kemudian akan kembali. Dia tunggu di atas rumah itu. Abu Bakar, Umar dan Ali pun radhiyallahu anhum lagi menunggu. Nabi SAW pergi. Ternyata Nabi SAW ini bukan pergi kemana-mana, tapi pulang ke Madinah. Ya, maksudnya masuk ke benteng kaum muslimin. Setelah menunggu lama, Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu anhum menunggu lama, lalu mereka bilang Nabi SAW tidak kembali. Di sini perlu digarisbawahi juga, zaman dulu Bapak Ibu sekalian tidak ada WC, mohon maaf, di rumah. Maka orang kalau punya hajat itu biasanya pergi ke padang pasir, memang sudah gitu kan? Jadi mereka mengira Nabi SAW ini pergi ke ada hajatnya di padang pasir gitu. Ternyata enggak, kena lama nunggu mereka nyari di sekitar pemukiman Yahudi tidak ada. Lalu ketiga orang ini pulang ke Madinah, dan pada saat tiba di Madinah mereka temukan Nabi SAW sedang menyiapkan pasukan, gitu kan? Lalu berkatalah ketiga sahabat ini, ya Rasulullah ada apa? Kenapa kok tiba-tiba anda menyiapkan pasukan? Maka Nabi SAW menceritakan tentang niat buruknya Bani Nadir. Nah pada saat itu Nabi SAW membentuk pasukan dan menyuruh ketiga sahabat ini ikut. Lalu kemudian pergi dan mengepung benteng orang-orang Yahudi tadi. Mengepung mereka ya dari semua sisi bentengnya. Dan Nabi SAW hanya meminta sebenarnya siapa yang punya ide awalnya mau membunuh itu yang akan dihukum, gitu kan? Itu yang akan dihukum. Tapi Bani Nadir menolak. Mereka malah menunjukkan kesombongan. Mereka tutup pintu gerbangnya. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, apakah kau mampu mengalahkan kami? Ditantang-tantang Nabi SAW. Lalu di atas benteng mereka itu mereka perlihatkan prajurit-prajurit yang menggunakan baju perang dan segalanya. Kebetulan di depan benteng-benteng Bani Nadir ini banyak kebun-kebun kurma mereka. Gitu kan? Dan kebun kurma ini merupakan penghasilan utama suku Nadir. Dari mereka ambil, mereka makan dan mereka jual, itu pendapatan utama. Maka Nabi SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk memusnahkan pendapatan mereka itu. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat menebang pohon-pohon kurma tersebut, lalu setelah ditebang supaya tidak tumbuh lagi dibakar. Orang-orang Nadir mengatakan dari atas, wahai Muhammad, kenapa kau bakar pohon? Bukankah kau sering perintahkan sahabat-sahabat untuk tidak membakar pohon? Karena memang perintah Nabi SAW kan, tidak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh orang tua kalau ngirim pasukan jihad ya, nggak boleh bunuh orang menyerang, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh merusak dan membakar tumbuh-tumbuhan, tidak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh merusak fasilitas umum dan tidak boleh merusak tempat ibadah. Tapi di sini nanti akan kita jelaskan dalam ayat Al-Quran, kalau dalam peperangan dilihat ada maslahat dalam masalah itu, maka dibolehkan kalau ada maslahat. Nanti kita akan bacakan ayatnya bagaimana Allah menjelaskan tentang hukum tersebut. Jadi kalau pimpinan perang mengetahui bahwasanya ada maslahatnya, kalau sumber itu ditutup, misalnya ada air yang mengalir lalu ditutup sumber itu, sehingga memang musuh akhirnya terkalahkan, maka itu dibolehkan. Maka Nabi SAW pun akhirnya melakukan perbuatan tersebut, dan orang-orang tersebar sekarang di Madinah bahwasanya suku Nadir lagi dikepung oleh kaum muslimin. Ada pimpinan-pimpinan orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang sudah masyhur namanya, kemudian Wadi'ah dan Malik bin Qawqal, juga Suwaid dan Dais. Ada 5 orang nama ini, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik yang terkenal. Mereka mengirim surat ke benteng orang-orang Yahudi Nadir mengatakan, tidak usah kalian khawatir, kami akan mendukung kalian, gitu kan? Orang munafik biasa begitu. Jadi mereka mendukung, mengatakan tidak usah khawatir, lawan saja Muhammad. Kalau kalian dikeluarkan, kami juga akan ikut dikeluarkan. Kalau kalian terbunuh, kami juga akan terbunuh. Pokoknya pertahankan aja, gitu kan? Dan kami akan mengirim kepada kalian pasukan, bantuan.
Orang-orang Nadir tadinya mereka khawatir jangan sampai mereka bentengnya terjebolkan dan akhirnya Nabi SAW menghukum mereka. Tapi karena ada dukungan dari orang-orang munafik, mereka bertahan. Setelah berjalan kurang lebih 15 hari pengepungan, tidak ada bantuan dari orang-orang munafik. Tidak ada bantuan dari orang-orang munafik. Akhirnya mereka pun menyerahkan diri dan mereka minta perdamaian dengan Nabi SAW. Maka Nabi memberikan kepada mereka jaminan, silahkan saya akan memberikan kepada kalian jaminan, kan gitu. Karena tidak ada korban dari muslimin, Nabi SAW tidak jadi terbunuh, maka tidak diminta juga denda dia, tapi mereka harus keluar dari Madinah. Dan Nabi SAW menyuruh mereka keluar semua dari kota Madinah, tidak ada lagi suku Nadir di Madinah, dan mereka hanya boleh membawa sesuatu yang bisa dimuat di untahnya. Maka mereka pun hanya mengangkat, ada yang mengangkat pintu rumahnya, ada yang membawa segala yang mampu diangkat di untahnya, lalu mereka pergi. Ada yang ke Syam, ada yang ke wilayah Khaybar, ada yang ke wilayah Khaybar. Mereka keluar. Dan ada satu orang dari suku, atau mungkin dua orang kalau tidak salah, dari suku Nadir yang masuk Islam, yaitu Yama'ir ibn Amr, dan juga Ibn Ka'ab dan Abu Sa'id ibn Wahab. Mereka masuk Islam di tangan Nabi SAW, maka Nabi SAW akhirnya menuntun mengembalikan harta mereka. Kejadian ini terjadi di bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Jadi tadi kejadian pertama itu bulan Muharram tahun 4, maka ini terjadi di Rabiul Awal bulan 4. Dan khusus kejadian ini, Bapak Ibu sekalian, satu surah Al-Quran lengkap turun, 24 ayat surah Al-Hasyr yang menceritakan secara khusus tentang kejadian suku Nadir yang berusaha membunuh Nabi SAW dan bagaimana Nabi SAW mengusir mereka keluar dari Madinah. Saya bacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih, kata Allah, kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Hasyr ini surah nomor 59. Dan sudah saya sebutkan dari awal kita belajar sirah ini, kita menjadi mengetahui tentang sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ini surah lengkap, semuanya turun karena kejadian Bani Nadir. Allah mengatakan telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa kataba fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab, suku Nadir tadi dari Yahudi, dari kampung-kampung dan benteng-benteng mereka, dan akhirnya terusir dari Madinah. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Pada saat itu sahabat memikirkan mereka tidak akan keluar karena benteng, setiap benteng di dalam kota, jadi kota Madinah itu punya benteng, punya benteng yang besar, tembok yang besar. Di dalam Madinah ada benteng-benteng lagi, setiap suku punya benteng. Nah, orang Yahudi ini punya benteng, dan benteng itu cukup untuk bisa bertahan selama 40 hari nggak keluar. Ada makanan, ada minuman, ada peternakan di dalam. Mereka bisa tutup benteng dan musuhnya hanya kehabisan makanan dan akhirnya pulang, seperti itulah. Tapi para sahabat pada situ kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak menyangka bahwasanya mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwasanya benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah masukkan ketakutan dalam hati mereka. Maka mereka merusak rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang berakal. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Allah SWT mengajak bicara langsung orang-orang yang beriman dengan ayat-ayatnya. Ayat yang ketiga, walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Dan jika tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran bagi mereka, artinya kalau bukan pengusiran yang Allah kasih, benar-benar Allah akan mengazab mereka di dunia, tetap akan mereka mati terbunuh nanti, dan juga bagi mereka azab di akhirat. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah, ayat keempat, wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Yang demikian itu adalah karena sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah sangat keras siksaannya.
Kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, ayat 5, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idnillahi wal yukhziyal fasiqin. Apa saja yang kalian tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu dengan izin Allah. Artinya Allah yang perintahkan. Ini tadi menjelaskan tentang kenapa ada pohon-pohon yang Nabi SAW tebang dan dibakar. Sementara instruksi yang umumnya dalam jihad tidak boleh membakar pohon. Di sini dikatakan Allah balas. Allah mengatakan membakar pohon kurma yang terjadi di suku Nadir dan menebangnya dilakukan oleh Nabi SAW adalah dengan izin Allah. Allah yang perintahkan itu. Dan karena dia Allah hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik itu, agar mereka lihat depan mata mereka sumber penghasilan mereka jadi hancur. Di ayat ke-6, wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alaihi min khairin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan apa saja harta rampasan atau fai. Perlu saya jelaskan dulu Bapak Ibu sekalian, dalam peperangan Islam ada namanya fai dan ada namanya ghanimah. Kalau ghanimah mungkin sudah sering Anda dengar, adalah harta rampasan perang yang didapatkan setelah terjadi peperangan, gitu kan? Misal pasukan muslimin menyerang atau diserang, lalu kemudian mereka menang, semua yang dipasukan itu semua yang dipasukan musuh menjadi ghanimah, dibagi kepada lima bagian ya, dibagi kepada 5 bagian, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 1/5 untuk fakir miskin, 1/5 untuk kerabat Nabi SAW, 1/5 untuk anak yatim, dan 1/5 lagi untuk pasukan muslimin, itu kan dibagi kepada para mujahidin. Nah ini dibagi kepada mereka. Kalau ghanimah, kalau fai beda. Fai ini adalah harta rampasan yang didapat tanpa peperangan, Nah ini hukumnya kembali kepada pimpinan perang. Pimpinan perang ini mau dibagi ke siapa itu hak dia. Pimpinan perangnya punya hak dalam masalah hal ini. Nah kebetulan karena di perang Bani Nadhir tadi mereka tidak melawan tapi mereka menyerahkan diri, maka seluruh bentengnya dan apapun di dalam namanya fai. Dikatakan oleh Allah SWT ayat ke-6, dan apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka, orang-orang kafir Yahudi itu, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak seekor unta pun. Ini tidak ada peperangan. Tapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasulnya sebagai pemimpin pada saat itu terhadap apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Lalu Allah menjelaskan lagi di ayat ke-7-nya, ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul. Maksudnya untuk Allah ini diberikan di jalan Allah ya. Untuk Rasulullah SAW halal untuk memakannya dan untuk keluarga beliau. Kaum kerabat Nabi SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang terputus jalan. Supaya harta jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah amat keras hukumannya. Jadi nanti akan kita jelaskan kepada siapa saja Nabi SAW bagikan. Di ayat 8 Allah jelaskan, yang paling utama menerima fai dari peperangan atau penyerangan atau pengepungan suku Nadir adalah orang-orang miskin dari muhajirin yang pertama masuk Islam di Mekah. Ayat 8 Allah bilang, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Juga bagi orang fakir yang berhijrah dari orang-orang muhajirin yang diusir dari kampung halaman mereka, maksudnya Mekah, dan dari harta benda mereka yang mereka miliki diambil oleh orang-orang Quraisy. Karena tujuannya mereka tinggalkan itu semua, rumahnya, hartanya dan Mekah, karena ingin mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar, yang paling layak untuk menerima harta rampasan fai tadi. Lalu dikatakan di ayat 9-nya, mohon maaf saya akan bacakan 24 ayatnya, jadi kalau pegang Quran bisa dilihat, karena memang ini
sirah ini saya katakan dari awal sebab turunnya Al-Quran. Jadi Bapak Ibu kalau lagi baca Quran kebetulan terlintas surah ini Al-Hasyr 24 ayat. Ini termasuk surah yang sangat ringan untuk bisa dihafal ya. Karena cuma 24 ayat saja bisa dipakai dalam sholat dan Anda bisa renungin makna-maknanya. Jadi ayat surah Al-Hasyr ini kata sebagian ulama luar biasanya karena seperti Allah sedang betul-betul membicarakan tentang kejadian. Jadi mengajak bicara sahabat, ini begini, pada saat itu begini, pada saat itu begini. Jadi Allah SWT sedang berbicara langsung. Allah menceritakan tentang orang-orang Madinah. Jadi Bapak Ibu sekalian, fai yang didapat oleh Nabi SAW, Nabi SAW waktu itu ambil dibagikan kepada fuqara muhajirin untuk kebutuhan beliau juga sebagian, dan beliau hanya memberikan kepada orang Ansar 2 orang. Orang Ansar 2 orang dari asli Madinah. Karena umumnya orang-orang Ansar ini ya umumnya mereka punya perkebunan dan punya kemampuan. Maka Nabi SAW hanya memberikan orang yang miskin di antara mereka saja. Dan itu kebetulan yang ikut perang cuman 2 orang. Dikatakan dan orang-orang walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ternyata setelah Nabi SAW pun bagi fai kepada orang-orang muhajirin, semua muhajirin dikasih pada saat itu, yang miskin-miskinnya, tapi di antara orang Ansar tidak ada yang dikasih. Sebagian riwayat menjelaskan Nabi SAW membagikan rata kepada seluruh orang muhajirin yang dari Mekah. Walaupun ada yang orang kaya mereka juga diberikan fai tersebut, tapi orang-orang Ansar nggak dikasih kecuali 2 orang saja. Artinya satu kota Madinah ini penuh dengan orang tapi nggak dikasih. Sementara benteng suku Nadir ini punya banyak harta. Tapi Allah memuji orang-orang Ansar jemaah sekalian, dan ini pelajaran yang luar biasa. Orang-orang Ansar tidak sakit sedikit pun hatinya. Apa yang Allah puji mereka, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, maksudnya orang Ansar, dan telah beriman sebelum datangnya mereka para muhajirin. Sebelum muhajirin tiba ke Madinah, mereka sudah beriman dengan risalah kenabian. Mereka orang Ansar mencintai siapapun yang hijrah kepada mereka dari saudara-saudara mereka muslim, dan mereka orang-orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Jadi kalau ada muhajirin yang dikasih, oh muhajir kesian mereka hijrah dari Mekah, nggak ada sama sekali pikirannya untuk cemburu. Ya, bukan seperti terjadi sering kita di Indonesia misalnya, kena pendatang ke Jakarta, oh ini kamu dari mana, dari kota ini, dari Jawa ini, dari Sulawesi ini, kemudian dianggap oh pendatang, dinomor 2-kan. Tidak seperti itu. Dalam Islam malah terbalik. Orang-orang Ansar begitu merasa ini tempat mereka, mereka malah senang dengan siapa yang datang. Dan kalau orang yang baru datang dari kaum muslim itu diberi bantuan, mereka malah senang dan tidak ada beban dalam hati mereka. Allah puji sifat orang Ansar ini. Dikatakan dan mereka orang-orang Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin itu atas diri mereka sendiri sekalipun mereka itu dalam kesusahan. Jadi kalau orang-orang Ansar itu melihat ada muhajirin butuh makanan, dia lagi mau makan dikasih muhajirinnya, dia tahu ini saudaranya yang sedang membutuhkan. Dan siapa yang dipelihara, siapa yang diselamatkan dari kekikiran dirinya, perhitungan untuk membantu orang lain saudaranya muslim, siapa yang diselamatkan dari sifat itu, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat nomor 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Setelah mendengar cerita tadi orang muhajirin dan ansar, Allah mengajak bicara kita nih sekarang, seluruh muslimin yang datang setelah para sahabat itu. Apa yang Allah bilang? Suruh ambil pelajaran bagaimana mereka saling mencintai, bagaimana mereka saling memberi, bagaimana mereka tidak cemburu satu sama yang lain sama muslim. Lalu dikatakan apa? Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin dan ansar, semua yang syahadat, termasuk kita yang hadir di masjid ini, mereka berdoa, ya Rabb kami, berilah ampun, ya, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, maksudnya para sahabat, ya. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Kata ulama di sini adalah sahabat, dan ini bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang Syiah yang mengaku mengkafirkan sahabat, menyalahkan mereka, sampai pada tingkat membenci. Dan ada orang Syiah yang tidak faham. Subhanallah, di Indonesia ini
Rata-rata orang kita di Indonesia ini tidak paham apa itu Syiah, tapi ikut-ikutan. Kalau dia tahu Syiah yang sebenarnya mungkin dia tidak akan masuk Syiah, gitu kan. Tapi ada di antara mereka karena jahilnya, kemarin di Jakarta waktu mau meninggal, dia sempat bilang, saya meninggal, kalaupun saya meninggal ini dalam keadaan saya melaknat Abu Bakar. Siapa dia dan siapa Abu Bakar? Dan apa manfaatnya buat kamu? Tidak ada manfaat sama sekali. Mereka menanamkan kebencian sampai memakai sendal di dus Abu Bakar dan Umar. Itu mereka lakukan, subhanallah. Ini perilaku-perilaku yang ngawur semuanya. Dan perlu anda tahu, ahli sunnah wal jamaah, ya, ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan semua Syiah, tetapi orang yang sudah sampai pada tingkat kufur dikatakan kafir dan berusaha didakwain. Serta ahli sunnah wal jamaah mencintai Ali radhiyallahu anhu melebihi orang Syiah mencintai Ali. Karena kita selalu mengatakan radhiyallahu anhu dan kita tidak membedakan antara sahabat-sahabat dan masing-masing fadilah kita berikan kepada mereka. Tapi orang Syiah mengkafirkan ahli sunnah dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ini perlu kita sadari jemaskan, dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia ini menyadari tentang bahayanya Syiah di Indonesia. Sudah terjadi di Irak pada saat mereka merebut kekuasaan dan mereka membunuh Saddam karena menganggap Saddam adalah ahli sunnah dan selama ini memerangi mereka. Kemudian mereka membalik Irak itu menjadi wilayah Iran juga, wilayah Syiah. Kemudian mereka bergerak di Syria dan mereka membunuh 230.000 ahli sunnah. 230.000 orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang Yahudi saja tidak ada yang bunuh Islam sebanyak itu. Ini luar biasa. 70 tahun orang Yahudi sekarang masuk ke Palestina, masih bisa dihitung berapa jumlah umat Islam yang dibunuh oleh mereka. Tapi 3 tahun saja, ya, orang-orang Syiah masuk, bahkan 5 tahun di Irak, 3 tahun di, ya, sekarang masa pembantaian di Suriah itu, mereka membunuh, tidak ada orang yang membunuh umat Islam sejumlah itu. Luar biasa. Sekarang mereka masuk ke Yaman, kemudian mereka membuat lagi masalah di Yaman. Mereka menyebarkan isu, dan ini sedang terjadi di Indonesia jemaah sekalian. Kalau kita nggak buka mata kita berbahaya. Mereka menyebarkan isu bahwasanya orang-orang yang ahli sunnah itu adalah berfaham Wahabi, itu berfaham begini keras, radikal dan segala macam isu supaya pemerintah membenci ahli sunnah. Nanti di Yaman begitu terjadi, pemerintah akhirnya menangkap-nangkapi ahli sunnah, dimasukkan di penjara. Apa yang terjadi? Setelah tidak ada lagi dai-dai sunnah, banyak masjid yang ditutup pada saat itu, kemudian pengajian-pengajian ditutup, maka kekuatan militernya orang-orang Syiah ini langsung menguasai pemerintahan. Itu terjadi di Yaman, gitu kan? Terjadi di Yaman. Dan akhirnya presidennya sekarang baru sadar, oh ternyata ini para pengkhianat nih, gitu kan? Dan terjadi hal yang sama setelah mereka berkuasa. Mereka bakar masjid, mereka bunuh orang-orang para penghafal Quran. Itu terjadi di Yaman. Itu terjadi di Yaman. Dan mereka berkata, kami akan menyerang Haramain, ya, Mekah dan Madinah di musim haji ini. Di musim haji ini. Makanya kalau anda yang belum tahu kenapa Raja Salman hafizahullah sekarang menyerang Yaman, itu justru karena kasus itu. Di Indonesia orang banyak tidak paham itu, ya. Orang banyak tidak paham kenapa diserang. Mereka sudah mengatur program untuk menyerang Haramain, ya, dan menjadikan sebagai Syiah, dan mereka mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah, mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran itu kurang, dan beragam macam khurafat dan kebohongan yang mereka lakukan. Maka semoga Allah SWT menjaga Raja Salman yang luar biasa. Keputusannya sangat tepat untuk menyerang mereka ini. Dan memang ini bahaya sekali kalau dibiarkan. Sayangnya di Indonesia disuburkan, gitu kan? Disuburkan. Dan sekarang mereka lagi melakukan isu yang hampir sama dengan Yaman. Maka harus hati-hati saudara-saudara sekalian, karena orang-orang Syiah ini luar biasa sudah. Kalau ada musuh Islam di dalam Islam sendiri, mereka lah, gitu kan? Orang-orang ini berbahaya sekali. Mereka mengatakan Quran kurang, mereka melemparkan isu yang tidak benar, dan mereka mempunyai sifat ciri yang mirip sekali dengan orang munafik di zaman Nabi SAW. Berwajah Muslim tapi bukan perilaku Islam. Banyak sekali. Bagaimana bisa ada orang Islam yang mengatakan Quran kurang sementara Allah mengatakan Allah telah menyempurnakan Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Itu kan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa orang-orang yang telah Nabi jadikan sebagai mertuanya Abu Bakar dan Umar itu dikafirkan oleh mereka, yang telah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah, lalu mereka kafirkan juga. Dari mana bisa terjadi ini? Nah, ini berbahaya sekali. Allah menurunkan firman-Nya mutlak dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Kita yang datang setelah Muhajirin dan Ansar disuruh meminta kepada Allah, berilah ampun kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu. Ingat, ayat ini turun kepada Muhajirin dan Ansar, artinya sahabat, dan kita yang datang setelahnya.
ampuni orang beriman lebih dulu daripada kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami. Terhadap siapa? Siapa jemaah sekalian? Sahabat, muhajirin dan ansar. Enggak boleh ada kedengkian di dalam hati kita. Jangan jadikan Allah kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sungguhnya engkau maha penyantun dan maha penyayang. Di ayat ke-11, Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ini cerita tentang orang-orang munafik tadi. Ingat ada 5 tokoh orang munafik tadi saya sebutin namanya, yang berkata kepada orang-orang kafir Yahudi Bani Nadhir, jangan takut, kami akan mendukung kalian. Tapi mereka bohong. Perhatikan, Allah membongkar kedok mereka dalam Al-Quran. Dan ayat ini ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Allah cuma bukan buka kedoknya pada saat itu, tapi sampai hari kiamat terbongkar kejahatan orang Yahudi. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari ahli kitab, nanti orang Bani Nadhir, ini Allah bongkar, wahai muslimin sadarlah, di tengah-tengah kita ada orang munafik. Kita mungkin namanya, bayangkan namanya pimpinan munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, tapi orang kafir yang mutlak, lebih jahat daripada orang-orang kafir yang lain di zaman Nabi SAW. Bagaimana dengan sekarang? Namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Abdullah, tapi benci dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, benci dengan kaum muslimin, menangkap nawawi kaum muslimin. Ini ciri kemunafikan yang mutlak. Jadi jangan terpengaruh hanya dengan nama dan kedok saja. Nah, kita harus hati-hati dengan orang-orang munafik seperti ini. Di antara ahli kitab, ya, apa yang mereka bilang, orang Yahudi pun mereka tipu. Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu. Tidak usah khawatir. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Artinya, walaupun nanti Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka seakan-akan bilang itu. Walaupun nanti Nabi Muhammad, ya, menyuruh kalian keluar, kami disuruh dukung untuk membunuh kalian, kami tidak akan ikut-ikutan. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan apa yang Allah bilang, bahwa sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu pendusta. Kemudian di ayat 12-nya, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang Yahudi itu, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka, mustahil. Mereka tetap akan tinggal di Madinah dan bohong. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Ini perkataan Allah. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling, lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Ayat 13. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya baca terjemahan ayat ini, tanamkan di dalam hati kita baik-baik. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, semua orang kafir, semua orang munafik sebenarnya takut dengan kaum muslimin, takut dengan orang beriman. Jangan dibalik, kita yang jadi takut, kita yang khawatir. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kekal di ayat 13 surah Asyr, Allah mengatakan sesungguhnya kamu, maksudnya kalian wahai muslimin, dalam hati mereka, orang-orang kafir dan orang munafik lebih ditakuti daripada Allah. Mereka takut dengan orang-orang yang beriman, gitu kan? Dan yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Lalu dikatakan ayat 14-nya, la yuqatilunakum jami'a illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka tidak akan pernah memerangi kalian dalam keadaan bersatu padu. Enggak mungkin ada pasukan yang bersatu padu kemudian sengaja mau menyerangi kalian secara khusus. Kalau misalnya satu nih, satu negara atau satu suku saja kemudian berani mau menyerang kalian semua, itu enggak mungkin. Kecuali mereka bersatu, baru mereka merasa ada dukungan, baru mereka berani. Kecuali kalau mereka berada di kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara mereka sangat hebat. Jangan kita pikir orang kafir, orang munafik itu tidak saling bermusuhan. Mereka sangat luar biasa. Allah mengatakan permusuhan di antara mereka. Kamu kira mereka bersatu, sedang hati mereka itu berpecah belah. Yang demikian itu karena sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Artinya, saya sering tekankan ini Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang menjadikan tolok ukur. Enak ya,
orang kafir pakai mobil mewah, punya rumah mewah, patokannya selalu orang kafir yang mampu. Dan dia menarik tolok ukur itu kepada dia yang miskin sebagai orang muslim. Ini nggak adil. Kalau mau lihat kebenaran Islam, apa yang Allah janjikan, orang kafir yang kaya pertemukan dengan orang muslim yang kaya, gitu kan? Anda pertemukan orang kafir yang setara dan sepadan dengan Anda akan temukan bagaimana kemuliaan hidup kita. Saya temukan di Singapura tuh hari saya naik taksi keliling Singapura, mungkin sekitar setengah jam, yang bawa mobilnya itu orang non muslim. Saya tidak bicara, memang turunan Chinese tapi bukan itu bahasanya, cuma dia orang non muslim. Subhanallah, sepanjang jalan dia mengeluh. Semua dia katakan pada saya, tidak bertanya. Dia cuma bilang, istri saya sakit, anak saya begini, saya punya masalah begini, saya punya begini, pemerintah ini begini, beragam macam hal yang disampaikan. Semua keluhan. Saya pikir kalau di Indonesia, mungkin dalam pandangan kaum muslimin orang seperti ini sudah dianggap orang kaya raya di Indonesia. Mungkin dianggap orang bahagia. Saya pernah kedatangan orang non muslim, dia datang di tempat saya di restoran di Kalibata. Dia kebetulan dengan satu temannya orang muslim. Temannya ini jemaah saya, gitu kan. Pernah ikut sama saya umroh. Kemudian ngobrol-ngobrol. Pada saat ngobrol ternyata dia akhirnya konsultasi banyak masalah agama. Dan dia orang kaya raya di Jakarta. Termasuk orang yang luar biasa kekayaannya. Termasuk masalah yang dia hadapi itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Beribut dengan istrinya, anaknya ada yang sakit, ada yang cuci darah, ada yang beragam macam masalah. Jadi salah kalau ada orang Islam menganggap orang kafir itu hidupnya nikmat. Keliru. Keliru sekali. Mereka makan, kita makan. Mereka pakai mobil, kita bisa pakai mobil. Mereka bernafas, kita bernafas. Mereka tidur, kita tidur. Tapi kelebihannya kalau kita meninggal masuk surga, mereka meninggal masuk alhamdulillah. Baik, ayat 15. Kamatsalil ladzina min qablihim qariba dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Mereka itu seperti orang-orang Yahudi yang belum lama, ya, sebelum mereka. Saya sudah pernah jelaskan ada suku Yahudi yang dikeluarkan sebelum mereka dari Madinah, namanya suku Kainuqa. Ingat ya, yang pernah ada seorang sahabiat belanja di toko emas mereka, lalu dicantolin besi, lalu robek bajunya, gitu kan. Kemudian sahabat ini dilihat oleh seorang sahabat yang datang menghunuskan pedangnya membunuh Yahudi yang mempermalukan sahabat tadi. Kemudian sahabat ini pulang melapor Nabi SAW, lalu dikepung oleh Nabi SAW. Itu sudah pernah dikeluarkan. Kata Allah, mereka ini orang-orang Nadir sudah tahu kisah tentang saudaranya yang dikeluarkan dari Madinah. Tapi seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat 16. Kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tak kala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Gitu kan? Jadi sekarang banyak orang-orang yang ribut tentang hukum Islam di Indonesia. Kenapa harus potong tangan? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Gitu kan, ribut. Nanti kalau semuanya diterapkan hukum Islam, mereka juga diam. Oh iya, mungkin itu bagus Islam. Jadi tergantung keadaan, mengikuti pelimplang. Sifatnya orang munafik muzabzabina baina dzalika, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah. Mereka selalu lihat mana maslahat, muzabzabin antara ini dengan itu, mana yang ada masalah duniawi mereka ke situ, cenderung ke situ. Itu sifat orang munafikin, naudzubillah. Maka dikatakan fakana akibatuhuma annahuma finnari khalidain fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Maka adalah kesudahan keduanya, orang munafik dan orang yang diajak misalnya untuk meninggalkan hukum Islam, atau di sini syaitan dan orang yang dipengaruhi oleh syaitan. Sesungguhnya keduanya akan masuk dalam api neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang zalim. Ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jangan sibukkan diri kalian dengan mereka, sibukkan diri kalian dengan apa yang telah Allah turunkan. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Itu yang kalian fokus. Gak usah terpengaruh dengan bisikan orang munafik atau orang kafir. Tetap hukum Allah yang diterapkan. Ini pesan Allah. Maka kalian harus melihat apa yang akan kalian harus lakukan besok, maksudnya di akhirat nanti. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya hanya patuh dan tunduk kepada Allah, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
Ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang suka lupa dengan Allah, orang-orang munafikin, orang yang malas beribadah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Akhirnya Allah memang betul-betul buat mereka lupa tidak ibadah selamanya sampai meninggal. Wa na'udzubillah. Ayat ke-20. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadarlah wahai muslimin, tidak sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni surga. Enggak sama yang habisin waktunya malamnya berzina, karaokean, dosa-dosa dengan orang yang habisin dengan majelis ilmu dan sholat malam. Enggak sama. Jangan dianggap itu sama. Gitu kan? Beda antara langit dan bumi. Beda, kata Allah beda, tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Tinggal tunggu mati saja. Malaikat mau datang, kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi dengan sekarang Bapak Ibu pertahankan, demi Allah saya bersumpah di masjid ini Bapak Ibu sekalian, pertahankan iman Anda sekarang. Tetap ibadah, tutup aurat, majelis ilmu, sibukkan diri dengan itu seharian. Besok lagi begitu, sampai mati wallahi masuk surga. Itu janji dan pasti dari Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin pungkiri janjinya, enggak mungkin salah, pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila, dalam firman yang lain Allah mengatakan, dan siapa yang lebih pantas dipercaya, yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan. Jadi enggak mungkin. Dan jangan Anda pikir orang kafir oh enak hidupnya nyaman enggak apa-apa. Enggak ada seperti itu. Pasti akan ada konsekuensi hukum ya. Tidak sama itu. Ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Wahai muslimin, Al-Qur'an yang turun di tangan kalian itu adalah kitab dari Allah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an yang di tangan kalian itu kepada gunung, maka niscaya kamu akan melihat gunung tersebut tunduk, terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Karena gunung aja, kata Allah, seakan-akan begitu Allah bilang, gunung aja tahu kalau Quran ini adalah dari Allah, dan kalau diturunkan di atasnya maka akan hancur gunung yang kuat itu. Apalagi kalian wahai manusia, apa yang diragukan tentang kebenaran ayat-ayatnya? Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Ayat 22, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wahai muslimin, Tuhan yang sedang kalian sembah itu, yang sedang kalian patuhi, yang sedang kalian lakukan dan kerjakan perintahnya dan tinggalkan larangannya, yang sedang kalian nikmatin yang dihalalkan olehnya dan juga meninggalkan apa yang diharamkan, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Perhatikan, Allah memberikan kepada kita sandaran ilmu yang sangat luar biasa. Nikmatin keimanan itu, ilmu itu, wahyu itu, kerjakan, nikmatin yang halal, tinggalkan yang haram. Udah cukup. Lalu Allah kenalkan lagi dirinya. Ayat 23, wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wahai muslimin, dialah Tuhanmu Allah yang kalian sembah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Raja yang sebenarnya, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menganugerahkan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Bodoh orang yang nyembah berhala tuh, kuburan, batu, jimat, pohon, itu makhluk seperti Dia. Allah zat yang maha hidup, maha melihat, maha mengetahui dan seterusnya. Dan ayat terakhir 24 jemaah sekalian, wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah wahai muslimin Allah yang telah menciptakan semuanya, apapun yang kalian lihat dan tidak lihat, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, lagi maha bijaksana. Ayat-ayat ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, kalau direnungi artinya adalah ayat-ayat yang turun kepada orang-orang yang beriman untuk memberikan pengokohan kepada mereka, pengokohan kepada mereka. Sampai sini insya Allah bahasan kita akan lanjutkan nanti di pertemuan akan datang dengan masih ada suku di Daumatul Jandal
yang berusaha menyerang Nabi SAW, dan juga Nabi akan menyerang mereka. Kemudian juga ada perang suku Mustalik. Suku Mustalik ini juga akan ada bahasan sendiri yang kita nanti akan bahas panjang lebar tentang pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Kemudian juga bagaimana di peperangan ini ya, pada saat pulang difitnahnya Aisyah radhiyallahu anha, difitnah dengan perzinahan, kisah ifk. Lalu turunlah surah An-Nur yang menjelaskan tentang masalah itu. Kita akan panjang lebar, lalu kita masuk insyaallah setelahnya ke perang Khandaq dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai sini mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya memohon kepada Allah Zat yang Maha melihat, dan kita sangat yakin Allah sedang melihat kita karena Dia Maha melihat, Maha mendengar, dan para malaikatnya menyaksikan majelis kita ini. Kita memohon kepadanya dengan kemahamurahannya agar memberikan kemenangan ya kepada pasukan muslimin dimanapun mereka berada, menolong saudara-saudara kita sedang terzalimi dimanapun mereka berada, meninggikan kalimatnya, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan juga menerapkan agama Islam ini secara kafah di seluruh kaum muslimin, terutama di negara kita ini. Semoga Allah memberikan hidayah pemimpin kita supaya bisa memahami agama Islam dan mempertahankan serta memuliakannya. Juga ya Allah, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kami, lunasilah orang-orang yang terlilit utang, angkatlah semua permasalahan yang sedang menghadapi permasalahan, berikanlah hidayah orang yang belum mendapatkan petunjuk, mudahkanlah mengamalkan orang yang sudah mendapatkan hidayah. Dan ya Allah, dengan kemahamurahan-Mu, satukanlah kami semua ada di masjid ini ya, sebagaimana Engkau menyatukan kami di rumah-Mu yang mulia ini di surga Firdaus-Mu tanpa hisab. Mungkin sampai situ insyaallah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Saya tidak tahu melihat waktu. Ada yang mau punya pertanyaan atau ditutup? Ya, ditutup. Ini yang mana ini? Pertanyaan atau tutup? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Yang bilang pertanyaan tadi mana? Saya. Ya, silakan. Tadi yang. Tapi maaf ya, sebelum maaf. Tolong pertanyaan di sekitar tema, seputar tema. Jangan lagi ada yang tanya tentang sholat sunnah. Nanti ada yang tanya lagi kerja di bank konvensional, nggak ketemu dengan bahasan. Kita sedang bahas tentang peperangan Nabi SAW. Berhubungan dengan itu silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat tadi baca surat Al-Hasr itu, katanya ada hadis yang mengatakan kalau kita melajimkan untuk membaca surat itu, kita dilindungi oleh beribu-ribu malaikat. Baik, tolong yang mau keluar dengan tenang, jangan ribut ya, supaya tidak mengganggu yang di dalam. Ada pertanyaan dari Bapak tadi, ada penjelasan atau mungkin riwayat yang pernah ditemukan kalau orang membaca surah Al-Hasyr tadi akan dilindungi oleh beribu-ribu malaikat. Ini Allah alam, saya sendiri belum pernah temukan itu di dalam fadilah surah Al-Hasyr sendiri. Tapi surah Al-Hasyr ini termasuk ada ayat di dalamnya tadi, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, itu yang dipakai dalam ayat-ayat ruqyah. Bahkan kalau ada orang yang sedang menghadapi masalah dengan sihir dan syaitan ini, bisa dibaca surah Al-Hasyr gitu kan, secara lengkap, minta kepada Allah SWT agar surah ini bisa menghancurkan seluruh kerajaan syaitan yang ada di tubuh orang itu. Dan itu memang termasuk ada hal karena ada ayat tadi, law anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Tapi apakah dilindungi oleh malaikat? Allahu alam, secara khusus ya. Tapi secara umum semua orang yang di majelis ilmu, semua orang yang sedang berzikir membaca Al-Qur'an dinaungi oleh malaikat. Tapi kalau surah ini secara khusus Allahu alam, saya enggak tahu. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Tolong silakan. Ada yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah di Islam itu ada wajib militer? Yang pertama. Yang kedua, seperti tadi Bapak katakan terkait bahwa sampai di Jazirah Arab Syiah itu mulai berpuasa. Apakah ada berita kenabian atau berita zaman terkait dengan Syiah itu berpuasa? Terus saya pernah dengar ada salah satu hadis mengatakan bahwa di Yaman nanti akan 12.000 pasukan yang akan menolong agama Allah dan Rasulnya. Itu apakah berlaku masyarakat datang atau sudah pernah terjadi? Itu aja tuh. Baik.
Bentar ya Pak. Pertanyaan pertama, apakah memang ada dalam Islam wajib militer ya? Kalau saya menjawab secara global, bukan secara khusus, memang ada secara global. Artinya seluruh umat Islam dianjurkan untuk bisa memiliki keterampilan militer. Itu ada. Al-Quran menceritakan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Al-ayat. Wahai seluruh muslimin, Allah SWT perintahkan gitu kan, persiapkanlah dari diri kalian keterampilan militer, apa yang kalian mampu, termasuk dalam keterampilan menunggangi kuda gitu kan, untuk menakut-nakuti musuh Allah dan menghadapi mereka. Ayat ini kata para ulama adalah anjuran agar semua muslim, laki-laki secara khusus, punya keterampilan. Bahkan di zaman Nabi SAW banyak di antara sahabiat juga yang punya keterampilan. Sudah biasa sahabat itu mampu menunggangi kuda, memanah, melempar tombak, bahkan seperti Nusaybah binti Ka'ab, sahabiat Nabi yang terkenal yang membantu Nabi SAW di perang Uhud, perang Uhud. Dan kata Nabi SAW, dimanapun saya melihat anak panah yang terarahkan ke saya pada saat sedang terdesak di Uhud, saya temukan Nusaybah binti Ka'ab, Ummu Umarah mematahkan anak panah tersebut. Jadi kalau secara global iya, tapi kalau secara khusus, maksudnya khusus ini apakah dia cuma lari ke instansi, lari kepada negara tertentu, ini tidak ada gitu kan? Tapi secara global iya. Jadi kita dianjurkan. Nabi SAW mengatakan, ajarkan anak kalian melempar, ya, melempar tombak, memanah, kan gitu. Kemudian menunggangi kuda dan berenang. Dalam hadis lain dikatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Jadi memang keterampilan itu boleh. Ya, keterampilan bela diri, memanah itu dianjurkan, dan itu kan juga sudah menjadi olahraga umum internasional gitu kan. Maka saya sarankan secara pribadi yang mestinya memang keterampilan seperti ini yang dikuasain. Jadi teman-teman yang hobi bola diganti gitu kan. Yang hobi basket diganti. Olahraga iya, tapi keterampilan nggak mungkin kita lempar bola ke musuh gitu kan. Ya. Yang lain kan memanah itu olahraga nasional gitu kan. Bahkan ada pertandingan di secara internasional, menunggangi kuda, banyak, berenang dan yang lainnya, agar menggabungkan antara keterampilan pribadi dengan pahala yang didapatkan karena niat untuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan disalahgunakan juga ya. Karena kaum muslimin itu bukan berarti belajar militer ini kemudian untuk membuat kerusakan, tidak. Muslimin melakukan itu untuk membela agamanya gitu kan. Dan bukan untuk menunjukkan, karena kita dalam Islam tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh mengganggu orang lain. Bahkan kita tahu kita selalu kalau muslim ketemu selalu mengatakan assalamualaikum. Apa artinya? Keselamatan buat kalian, keselamatan buat kalian. Jadi kita selalu berdoa agar keselamatan di muka bumi ini, gitu kan? Terjadi keselamatan di muka bumi ini dan tidak ada kerusakan. Allah SWT menyuruh kita memerangi kezaliman, kejahatan, kekafiran, itu yang disuruh untuk lakukan. Kalau masalah yang kedua tadi, apakah memang ada hadis yang menjelaskan kejadian Yaman sekarang ini ya, adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat? Allahu a'lam. Sebatas ilmu saya belum tahu. Saya belum tahu tentang hadis berhubungan apakah ini nanti atau sekarang keluarnya Syiah di Yaman menguasai, kemudian adanya pasukan dari Saudi sekarang yang menyerang ini, apakah itu memang tanda-tanda hari kiamat? Allahu a'lam. Saya nggak tahu. Tapi memang Yaman dan Syam itu punya peran yang besar, baik di awal Islam ataupun nanti di hari kiamat, ya, tanda-tanda hari kiamat. Itu memang punya peran-peran yang besar. Kalau masalah kasus keluar dari Yaman 12.000 pasukan, ini juga mungkin masih perlu saya telusurin hadis-hadisnya. Tapi yang jelas kita akan yang lebih banyak peran sebelum tanda-tanda hari kiamat besar itu, pasukan muslimin lebih banyak fokus ke negeri Syam. Dan Allahu a'lam, memang ada ulama yang mengatakan sekarang ya, tapi ini ijtihad. Saya termasuk orang yang tidak terlalu fokus dalam masalah ijtihad. Mereka mengatakan bahwasanya negeri Syam sekarang karena banyaknya muslimin yang dibantai, nanti satu waktu Allah akan balik negeri Syam itu menjadi negara yang mengikuti sunnah Nabi SAW, dan yang disitulah menjadi basis kekuatan muslimin. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Kalau masalah Yaman, yang ada adalah tanda-tanda hari kiamat yang jelas tentang keluarnya api di wilayah Aden. Di wilayah Aden itu ada, dan sekarang secara ilmiah sudah terbukti memang di wilayah Aden itu ada api yang sangat besar.
Kata Nabi SAW akan keluar nanti tanda-tanda hari kiamat api di wilayah Aden, di kota Aden yang sangat besar api itu, yang terlihat sampai ke negeri Syam. Jadi dari selatan Jazirah Arab terlihat di utara Jazirah Arab, itu saking besarnya, yang akan menggiring manusia nanti ke negeri Syam. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Ada lagi? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Baik, saya akan menuju ke Cikarang sekarang. Mudah-mudahan oh, ini ada pertanyaan satu lagi ya, terakhir ini. Bagaimana status harta haram orang yang sudah taubat? Tergantung harta haramnya apa nih? Ya, harta haramnya apa? Kalau harta haram itu berhubungan dengan Allah, beda hukumnya dengan harta haram berhubungan dengan manusia. Maksudnya begini, harta haram berhubungan dengan Allah itu seperti hasil riba. Hasil riba. Riba itu dia tidak mengambil haknya orang lain kan, tapi uang itu menjadi haram karena hukum yang Allah larang. Ini kalau dia taubat, dia pernah kerja di bank ribawi, dia pernah di asuransi yang ribawi, pernah pendapatan yang ribawi, yang khusus berhubungan dengan Allah, harta tidak berhubungan dengan makhluk, maka berarti dia taubat dan yang sisanya, yang lalunya menjadi halal buat dia. Allah SWT mengatakan dalam Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falakum ru'usum amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Yang sudah berlalu jadi hak kalian, tapi jangan membuka lagi pintu baru. Itu kalau berhubungan dengan haknya Allah. Tapi kalau harta haram ini berhubungan dengan makhluk, seperti mencuri, mengambil haknya orang lain, membuat nota palsu, sehingga merugikan perusahaan, gitu kan? Mengambil hak warisnya orang. Ini harta berhubungan dengan makhluk, wajib mengembalikan. Selain tobat kepada Allah, dia wajib mengembalikan haknya orang tersebut kecuali pemiliknya sudah menghalalkan. Makanya pernah saya bilang kepada teman-teman yang ada sampai bilang, Ustaz bagaimana ya, saya dulu sudah terlanjur buat nota palsu, perusahaan saya bagaimana? Ya saya bilang Anda harus kembalikan, itu hukum syar'inya. Malu, ya bagaimana bisa Anda sekarang mengatakan malu sementara waktu mencuri tidak mengatakan malu? Aneh itu, ya taubat harus sportif, tunjukkan, maaf saya pernah melakukan ini saya kembalikan sekarang. Tidak ada masalah, gitu kan? Apalagi kita mengembalikan haknya orang lain, itu hal yang positif saja. Itu hal yang positif, karena itu hukumnya. Tidak bisa selain hukum itu yang kita ambil. Allahu a'lam. Mohon maaf sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di waktu yang lain. Semoga Allah SWT mudahin. Dan mohon maaf juga pada saat bulan lalu tidak sempat hadir karena saya di bulan Maret itu memang selama sebulan saya di luar Indonesia. Sempat 2 pekan ada undangan di tur dakwah di Australia, dan setelah itu saya kembali sepekan di Indonesia, sudah pekan ketiga. Di sini ceramah kita pekan kedua. Lalu 2 minggu yang lalu juga ada bimbingan umroh selama 2 minggu. Jadi memang bulan ini baru saya bisa hadir di sini. Mudah-mudahan saja Allah mudahkan, insya Allah. Dan saya juga sebenarnya sudah berusaha untuk menghubungi beberapa ustadz kita yang mengisi di pekan pertama, pekan ketiga atau pekan keempat. Tadinya saya berharap kalau saya tidak bisa hadir bisa diganti jadwalnya, tapi beliau juga tidak bisa karena beliau juga punya jadwal di tempat lain. Mudah-mudahan saja kalau di bulan-bulan akan datang saya punya halangan, mereka bisa tukar jadwal tetap supaya berjalan lanjutan sirah kita. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, materi sirah ini sudah Masya Allah sekali. Sampai mendunia sekarang banyak orang-orang Indonesia kita ya, orang kita. Saya ketemuin di Australia, ada yang hubungin saya dari Jerman, ada yang hubungin dari Perancis. Kalau mereka ikutin materi kita ini, dan mereka merasa banyak besar sekali manfaatnya yang didapatkan. Cuma sayangnya memang karena sebulan sekali, ya berarti memang cukup lama uploadnya. Bisa sekarang 2 bulan baru bisa diupload ke YouTube. Mudah-mudahan saja ada tetap manfaatnya dan Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan. Bagi teman-teman yang mau mengikuti lanjutan sebenarnya sirah, kisah tentang sahabat, sudah kita adakan tabligh akbar di Jakarta di tiap bulannya ya. Abu Bakar sudah terbit, ada di YouTube dan ada di web saya, bisa dilihat, yang mencapai derajat siddiq bersama Abu Bakar itu 4,5 jam kita tabligh akbar. Dan alhamdulillah sudah tuntas masalah Abu Bakar, kemudian juga menjadi Faruq bersama Umar bin Khattab juga sudah tuntas, kemudian membeli surga dengan harta bersama Utsman bin Affan itu juga sudah tuntas. Dan insya Allah akhir bulan ini di pekan keempat kalau Allah mudahkan, kita akan bahas tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan begitu pula setiap bulan kita akan bahas sahabat sampai jumlahnya kurang lebih 100 atau 200 sahabat, dengan membahas kitab tentang kisah-kisah hidup sahabat Nabi yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir. Jadi memang ini sirah memang, tapi sisa sahabat sudah kita bahas, yang mestinya memang setelah sirah kita akan bahas hal tersebut. Mungkin begitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat majelis kita ini, dan mohon maaf kalau ada salah tentu dari saya, sebatas ilmu dan kemampuan saya sebagai manusia saja.
Kalau ada benar dari Allah, pada saat ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.